Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahayhata la yarju madahu man irtaqa ruqayya waliyil mulki walil kataibi. Fahayhata, maka jauh, la yarju madahu man irtaqa, ay la yarju man irtaqa madahu, susunan yang lazim ya. La yarju man irtaqa madahu, fahayhata maka jauh, la yarju tidak mengharap, man siapa orang, irtaqa yang naik, siapa man madahu pada kemuliaan ilmu. Ini berbicara tentang orang bodoh. Jadi orang bodoh, jadi syair sebelumnya orang bodoh itu sebelum matinya ia seakan sudah dalam kuburan. Fahayhata la yarju man irtaqa madahu, maka jauh tidak ada harapan bagi orang tersebut ya untuk naik kepada memperoleh kemuliaan ilmu. Orang bodoh sulit untuk memperoleh puncak kemuliaan ilmu. Ay ghayatu izzil ilmi. Jadi apa yang akan ia peroleh itu tidak akan sampai kepada puncak kemuliaan ilmu. Itu jauh berbeda dengan orang yang punya ilmu. Nanti ia akan sampai memperoleh pada puncak kemuliaan ilmu. Sementara orang bodoh itu jauh dari harapan itu. Ruqayya waliyil mulki walil kataibi. Jadi orang bodoh itu dia sulit mencapai kemuliaan ilmu. Ruqayya waliyil mulki, seperti naiknya waliyil mulki. Jadi raja satu kerajaan, naiknya seorang raja satu kerajaan. Waliyil kataibi, dia juga yang menjadi panglima dari tentara-tentara. Jadi seorang raja
satu kerajaan, dia naik tahta dengan segala kemuliaannya, dengan segala kewenangan yang melekat padanya, termasuk dia adalah panglima tertinggi tentara. Jadi seperti presiden itu ada kewenangan dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dia juga lah sebagai panglima tertinggi angkatan tentara nasional Indonesia. Itu seakan digambarkan bahwa orang yang bodoh tidak mungkin meraih kemuliaan seperti kemuliaan ketika ada seorang pemimpin atau raja yang naik tahta. Dia punya kewenangan yang sangat besar, juga diantaranya adalah sebagai panglima tentara. Itu semua hanya bisa diperoleh oleh orang yang berilmu. Kalau berilmu, maka ada harapan untuk bisa memperoleh puncak kemuliaan ilmu seperti puncak kemuliaan yang diperoleh oleh raja satu kerajaan, diantaranya juga dia sebagai panglima tertinggi dari tentara. Sa'umli alaikum ba'da ma fihi fasma'u fafi hasarun an dzikri kullil manaqibi. Bafinosoh ya, dalam sebuah naskah, dalam sebuah manuskrip itu fabi, bi bukan fi. Ada yang karena ini manuskrip ya, biasanya ada variasi ya, ketika disalin pakai tangan, ada yang menulisnya dengan fabi hasarun an dzikri kullil manaqibi, ada yang ditulis fafi hasarun an dzikri kullil manaqibi. Maknanya tidak terlalu jauh. Jadi sa'umli alaikum ba'da ma fihi fasma'u. Sa'umli akan menulis. Siapa saya? Sa'umli akan menulis siapa saya, mengimla ya, imla. Sa'umli itu mengimla. Mengimla itu maknanya bisa mendiktikan. Sa'umli akan mendiktikan siapa saya alaikum atas kalian ba'da ma fihi, kepada sebagian ma fihi, sesuatu fihi yang terdapat dalam ilmu, kemuliaan ilmu. Saya akan diktikan pada kalian sebagian dari apa-apa yang termasuk dari kemuliaan ilmu. Fasma'u, maka dengarkanlah oleh kalian, simaklah dengan baik. Jadi syair ini ingin menguraikan sebagian dari puncak kemuliaan ilmu. Fafi hasarun, ada yang katakan fabi hasarun. Jadi fafi, maka fi adalah dalam diriku. Jadi ai fahasilu fi ya, salahnya, maka adapun hasil yang saya dapatkan, yang bisa saya dapatkan, hasarun adalah ringkas
an dzikri kullil manaqibi, dari menyebut semua kesempurnaan ilmu. Jadi syair ini syairan yang akan didiktikan ya, oleh beliau ya. Apa kemarin Burhanuddin ya, 30 Syekhul Islam Burhanuddin. Beliau akan mendiktekan secara ringkas ya, untuk menyebut sebagian dari kesempurnaan ilmu. Tidak semuanya, jadi hanya sebagian saja kata beliau ya. Apa ya? Huwan nuru kullun nuri yahdi 'anil ama. Huwan nuru kullun nuri yahdi 'anil ama. Huwa, adapun ilmu itu, an-nuru adalah nur atau cahaya. Ilmu itu adalah cahaya atau nur. Kullun nuri, ini takkid ya, yahdi 'anil ama. Adapun setiap cahaya itu, yahdi 'anil ama, dapat menjadi petunjuk, 'anil ama, dari kebutaan, dari kegelapan. Dari ama itu buta, artinya menjadi petunjuk bagi orang yang tidak bisa melihat. Ketika ada cahaya sinar, itu bisa menjadi petunjuk arah dari orang yang buta. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Dia akan menjadi petunjuk dalam kehidupannya. Tanpa ilmu, orang itu bagaikan orang yang buta. Bagai orang yang buta. Wadul jahli marrad dahri bainal ghayahibi. Ada dalam sebagian manuskripnya doyahibi, di sarahnya itu bainad doyahibi, tapi banyak yang nulis wayahib. Jam'u ghayhabin, jamak dari kata ghayhabin. Wadul jahli marrad dahri bainal ghayahibi, huwa darwatu samma'u tahmimanil tajat ilaiha wa yamsi aminan fin nawaibi. Wadul jahli, dan adapun orang yang bodoh, marrad dahri, adalah berjalan sepanjang tahun, bainal ghayahibi, di antara kesulitan-kesulitan. Sepanjang tahun dia akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya karena kebodohannya. Jadi dia hidup dalam penuh dengan kesulitan. Ada sebuah ungkapan, mazalal jahlu mudirra, orang bodoh itu senantiasa bikin masalah. Karena kebodohannya itu bisa saja sesuatu yang sungguhnya sudah
baik, sudah benar, mengarahkan kepada kemaslahatan, tapi karena kebodohannya diterima dengan salah. Kalau ia bertutur menjadikan masalah, bertindak menjadikan biang kerok ya dalam kehidupan masyarakat. Kebodohan akan menyebabkan orang itu sepanjang tahun senantiasa mengalami kesulitan-kesulitan. Hidupnya penuh dengan kesulitan. Jadi al-ghayahib ya, itu al-dhulmatus syadidah. Al-dhulmatus syadidah. Jadi makna asalnya kegelapan yang sangat. Artinya dia akan mengalami berbagai kesulitan ketika gelap. Ketika malam gelap gulita, tidak ada sinar, orang itu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dia bingung. Jadi dalam Al-Quran disebut dengan wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Jadi wad-duha wal-laili idza saja. Ini Allah bersumpah dengan dua waktu yang bertolak belakang. Waktu paling baik, paling indah, paling nyaman itu waktu duha. Jadi maka bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha. Sinarnya menyihatkan, tidak panas, suasananya indah waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu yang paling indah, paling baik dari 24 jam itu dengan waktu duha. Allah juga bersumpah dengan wal-laili idza saja. Malam yang sudah tidak ada lagi aktivitas. Apa maknanya? Malam yang gelap gulita. Tidak ada sinar sedikit pun, maka orang tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena ia dalam kebingungan. Itu gambaran malam yang gelap gulita. Tapi Allah menjawab ya kegelisahan Nabi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu ya. Tidak melupakanmu. Karena sebelumnya, setelah turun wahyu sebelumnya, agak lama turunnya wahyu. Kemudian Allah menurunkan surah Ad-Duha. Nah, hidup ini gambarannya begitu. Kadang kita mengalami situasi yang indah, tapi satu waktu kita akan mengalami situasi yang menyulitkan, bagaikan waktu duha dan malam yang gelap gulita. Nah, kalau orang bodoh, kata syair ini, maka yang ia akan alami hanyalah kesulitan-kesulitan, kegelapan yang sangat, seakan-akan ia ada pada situasi tidak ada cahaya, sehingga ia kebingungan. Makanya orang bodoh itu senantiasa memudaratkan. Waddarwatus samma'u tahmi manil taja. Wa adapun ilmu itu ad-darwatus samma. Ad-darwatus samma. Jadi kemuliaan as-samma. As-samma itu yang tinggi, kemuliaan yang tinggi. Ya, wa al-murtafi' ya. Jadi ad-darwatus sama adalah kemuliaan yang tinggi, tahmi manil taja,
tahmi manil taja. Tahmi yang menjaga apa darwah as-samma itu, kemuliaan yang tinggi itu, man kepada orang iltaja'a yang mengungsi siapa man. Jadi bagaikan benteng ya, tempat berlindung. Jadi ilmu itu bagaikan tempat berlindung di ketinggian ya, yang itu akan menjaga dan menyelamatkan dari hal-hal yang tidak disukai, yang tidak disenangi. Jadi di antara manakib ilmu, manakib kesempurnaan, kemuliaan ilmu itu bagaikan benteng yang akan menjaga orang itu dari bahaya, dari sesuatu yang tidak disukai. Ilaiha kepada az-zarwah itu, ilaiha wa yamsi aminan fin nawaibi. Jadi karena dipotong syairnya, manil taja ilaiha. Jadi yang namanya kemuliaan yang tinggi, benteng, bisa benteng, itu dapat menjaga orang yang mengungsi ke benteng tersebut. Wa yamsi aminan fil nawaibi. Wa yamsi dan jadi siapa orang itu aminan adalah aman fin nawaibi ay fis syadaidi. Wa yamsi aminan ay yasiru aminan. Orang itu jadi siapa orang itu aminan adalah aman fin nawaibi di dalam kesulitan-kesulitan. Jadi kunci untuk hidup mudah, hidup nyaman adalah ilmu. Jadi banyak sekali contoh hal-hal yang sebenarnya mudah kalau ada ilmunya, tapi menjadi ruwet karena tidak berilmu. Tidak berilmu. Hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Jadi ilmu adalah kunci untuk hidup indah dunia dan akhirat. Ayo bersungguh-sungguh mencari ilmu, karena dari ilmu itulah insya Allah kita akan mendapatkan, memperoleh wayatu azzil ilmi, puncak kemuliaan ilmu. Di antara yang bisa diperoleh adalah ilmu akan menyelamatkan hidup kita. Hidup kita tidak gelap ya, selama 1 tahun penuh itu jangan sampai bingung karena kita tidak punya ilmu. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada itu semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga ada manfaatnya. Rabbi famfa'na